そんなに怖いですか? Selamat datang di Watch Mojo. Dan hari ini kita menghitung mundur pilihan kami untuk 10 pertarungan satu lawan banyak di anime. Di daftar ini, kita akan melihat momen-momen di anime ketika pahlawan dan penjahat menunjukkan kekuatan mereka yang sebenarnya dengan menghadapi banyak lawan, dan bahkan seluruh pasukan sendirian saja. Pertumpahan darah mana yang membuatmu gemetar karena terlalu seru? Beritahu kami di komentar. Nomor 10, Goku vs Red Ribbon Army, Dragon Ball. Sebelum ada dewa penghancur, android, alien, dan kembalinya iblis Piccolo, ancaman terbesar bagi dunia ini adalah pasukan Red Ribbon. Itu sampai seorang anak laki-laki dengan ekor datang menyelamatkan dunia. Saat mencari Dragon Ball untuk membangkitkan ayah temannya Upa, misi Goku ini membawanya ke satu konfrontasi terakhir dengan militer yang dipenuhi dengan mecha. Baik itu peluru, peluncur roket, atau bahkan sniper, mereka tidak berdaya untuk menghentikan Goku dari memberantas pasukan mereka. Dan ini bahkan sebelum dia belajar menjadi Super Saiyan. Nomor 9, Rimuru vs Kingdom of Falmouth. That time I got reincarnated as a slime. Rimuru mungkin pria yang santai dan penguasa yang baik hati. Tapi bahkan dia memiliki batasan juga. Setelah invasi oleh tentara Falmouth, Rimuru kembali untuk menemukan rumahnya di reruntuhan dan rakyatnya dibantai. Bersedia melakukan apapun untuk membawa mereka kembali, Rimuru memutuskan untuk menghapus puluhan ribu tentara manusia dan memanen jiwa mereka untuk menjadi Raja Iblis. Yang terjadi adalah pembantaian satu pihak saat Rimuru menyapu bersih musuhnya dengan satu mantra saja. Rimuru mungkin menginginkan manusia dan monster hidup berdampingan, tapi mengancam rumahnya dan orang-orangnya adalah tiket sekali jalan yang dijamin untuk dilupakan. Nomor 8, Saito vs 70.000 tentara, The Familiar of Zero. Siapa yang tahu orang biasa ini dari Jepang akan berubah menjadi seseorang yang keren. Berkat rune ajaib yang diberikan kepadanya sebagai familiar Louis the Zero, Saito dapat menggunakan dan menguasai hampir semua senjata. Batas dari kemampuannya ini terungkap selama pertempuran terakhir Saito melawan kerajaan Albion. Menolak untuk membiarkan Louis melakukan misi bunuh diri untuk menahan pasukan Albion, Saito menggantikannya. Dengan pedang dan peralatan di punggungnya, dia seorang diri menahan kekuatan invasi besar Albion. Sementara dia memang akhirnya kewalahan, masih menakjubkan bahwa Saito mampu menghadapi begitu banyak tentara selama dia melakukannya untuk melindungi orang yang ia cintai. Nomor 7, Douglas Bullet versus semuanya, One Piece Stampede. Serahkan pada Oda untuk menciptakan penjahat yang cukup berani untuk menghadapi beberapa kekuatan terbesar di One Piece. Setelah masuk ke festival bajak laut, Luffy dan supernova lainnya dari generasi terburuk ditantang oleh Douglas Bullet, mantan anggota bajak laut Roger yang setara dengan Raja Kegelapan Rayleigh. Bullet tidak hanya dengan mudah mengalahkan sebagian besar supernova,
Dia juga membuat segalanya menjadi overdrive dengan menggunakan kekuatan buah iblisnya yang terbangun untuk mengubah dirinya menjadi monster raksasa. Memungkinkan dia untuk menghadapi anggota 7 Panglima Perang, Sabo dari Tentara Revolusi, juga sebagai marinir dan Buster Call mereka. Meskipun kalah pada akhirnya, nggak bisa disangkal bahwa kekuatan Bullet bener-bener legenda. Nomor 6, Erza melawan 100 monster, Fairy Tail. Cantik dan kuat, hanya sedikit yang tidak bisa dilakukan oleh penyihir wanita terkuat di Fairy Tail. Selama acara Pandemonium di Grand Magic Games, Erza memperkenalkan dirinya setelah menyatakan bahwa dia akan menghadapi semua monster kelas tinggi sendirian saja. Meskipun kalah jumlah, Erza menggunakan arsenal armor dan senjata sihirnya dengan baik untuk melawan dan mengalahkan segala sesuatu yang dilempar monster yang mengerikan. Dengan kekuatan saja dan tekad yang gigih, Erza melakukan hal yang mustahil dengan mengalahkan 100 monster sendirian. Momen-momen seperti inilah yang mengingat kita mengapa Erza pantas menyandang gelar Titania. Nomor 5, Aizen melawan semuanya, Bleach. Aizen makin sombong, tapi tidak dapat disangkal bahwa dia memiliki kekuatan untuk mendukungnya. Setelah kejatuhan Espada, Shinigami dan Vizard bergabung untuk menghentikan ambisi genosidanya. Meskipun pada awalnya, sepertinya kedua kelompok dan kemampuan mereka yang beragam telah membuat Aizen hampir saja terpojok. Tidak lama kemudian, dia mengubah harapan kemenangan menjadi keputusasaan. Tidak hanya Aizen gak terpengaruh oleh serangan mereka, dia juga mengungkap bahwa dia memanipulasi mereka sejak awal, sebelum secara brutal mendebas mereka semua. Dan lawan Aizen sama sekali tidak lemah, tapi mereka menjadi serangga bagi seseorang untuk Aizen. Nomor 4, Father melawan semuanya, Full Metal Alchemist Brotherhood. Saat lawanmu adalah sosok yang memusnahkan seluruh peradaban, itu adalah taruhan yang aman bahwa kamu berada dalam pertarungan yang hebat. Setelah menggagalkan rencananya untuk menyerap jiwa semua orang di Amestris, Edward Elric dan semua temannya melanjutkan untuk melepaskan pemboman kekuatan militer dan alkimia untuk perlahan-lahan melemahkan kekuatan Father yang sedang sekarat. Hampir terpojok, ayah mengamuk dan melepaskan kemampuan kemisnya untuk memadamkan semua perlawanan yang tersisa. Namun, melalui pengorbanan besar atas nama Alphonse dan Grid, Edward membalikan keadaan pada Father, membuat Father kembali menjadi The Dwarf in the Flesh. Nomor 3, Utsuro versus semuanya, Gintama. Keabadian seringkali menjadi kutukan daripada berkah, dan tidak ada yang mengerti itu lebih baik daripada Utsuro. Karena sifatnya yang abadi, Utsuro menderita melalui rasa sakit dan kesengsaraan yang gak terbayangkan di tangan manusia. Menyebabkan dia mengembangkan kepribadian ganda, yang akhirnya dia bunuh setelah memutuskan bahwa satu-satunya cara untuk mengakhiri semuanya adalah dengan menghancurkan dunia. Seiring dengan keabadiannya, status Utsuro sebagai pendekar pedang legendaris membuatnya menjadi binatang buas yang tak terhentikan di medan perang, memaksa trio Yorozuya, Umibozu, Kamui, serta Shinsengumi untuk bergabung mengalahkan dia.
そんなに怖いですか？私が Bahkan dengan aliansi yang mengesankan seperti itu, Utsuro masih berhasil meninggalkan segunung mayat dalam usahanya untuk mengakhiri semuanya. Nomor 2, Alucard melawan semuanya, Hellsing Ultimate. Serahkan pada vampir paling kuat di dunia untuk memusnahkan musuhnya dengan cara yang paling brutal. My lord and master, Integra Hellsing. Dengan London menjadi tempat untuk pertempuran besar-besaran, Alucard berhadapan langsung dengan pasukan Vatikan dan organisasi Millennium. Situasinya sangat ekstrim sehingga Integra memerintahkannya untuk melepaskan bentuk terakhirnya, Level 0. Dengan melakukan itu, Alucard memanggil jiwa semua orang yang pernah dia bunuh dalam hidupnya yang panjang untuk membantunya dalam pertempuran. Kedua pasukan segera kewalahan dan ditelan oleh familiar Alucard dalam gelombang pasang darah dan mayat hidup. Sebelum kita lanjutkan, pastikan untuk berlangganan ke saluran kami dan tekan tombol bel untuk dapatkan notifikasi tentang video terbaru kami. Dan kamu bisa dinotifikasi di semua video kami. Jika kamu menggunakan handphone, pastikan ke pengaturan dan aktifkan notifikasi. Nomor 1, Madara melawan aliansi Shinobi, Naruto Shippuden. Cuma Madara yang bisa membuat kata jumlah dan angka tidak berarti apa-apa. Setelah dihidupkan kembali, Madara memberi aliansi Shinobi pengingat keras mengapa dia dikenal sebagai Shinobi terkuat. Dengan Madara mulai terbiasa dengan versi dia yang sudah dibangkitkan, Madara membunuh ratusan ninja hanya dengan tangan kosong, sebelum meningkatkan serangannya dan menyebabkan lebih banyak kehancuran. Itu semua belum selesai sampai dia mengeluarkan Rinnegan yang legendaris. Dia akhirnya menjadi serius dan dengan memanggil bukan hanya satu, tapi 2 meteor raksasa. Madara sangat begitu kuat bahwa pada dasarnya dia adalah penjelmaan dari kiamat. Apa kamu setuju dengan pilihan kami? Jangan lupa subscribe ke Watch Mojo dan nyalakan notifikasi untuk semua video kami.